Seharusnya yang ditangkap itu bukan hanya konten kreator lokal. Konten kreator nasional pun juga harus ditangkap karena banyak yang memparodikan cara bicara Gubernur Kalimantan Tengah. Ada apa dengan pemerintah Kalimantan Tengah dan ada apa dengan Dewan Adat Dayak di Kalimantan Tengah? Oke, baru-baru ini sedang viral seorang konten kreator asal Palangkaraya dikenakan denda 20 juta karena dianggap menghina Gubernur Kalimantan Tengah dan merendahkan martabat orang Dayak. Mari kita tonton videonya. Apa langkah pertama Bapak setelah dilantik menjadi Gubernur Kalimantan Tengah ini, Pak? Saya kebetulan kemarin ke istana, dipanggil Pak Prabowo. Pak Prabowo, baik. Waktu pemilihan, habis itu dilanjutkan ada pertemuan lagi ada apa namanya? Di mana? Gak tahu saya, Pak. Bapak yang diundang. Di Hambalang. Oh, di Hambalang. Beliau mengatakan, kalau di daerahmu kamu ingin maju, kamu harus Kolaborasi mungkin. Kolaborasi. Oh, oke. Merendahkan martabat Pak Gubernur, nah ini keluarga dan juga merendahkan martabat orang Dayak. Pasti. Itulah video singkat yang dilakukan oleh seorang konten kreator tadi asal Palangkaraya yang memparodikan cara bicara Gubernur Kalimantan Tengah. Setelah saya amati dan cermati, saya tidak ada menemukan unsur penghinaan terhadap suku Dayak maupun merendahkan martabat orang Dayak. Di sisi lain juga saya tidak menemukan kata-kata kasar yang menghina seorang Gubernur Kalimantan Tengah, kecuali yaitu dia memparodikan cara bicara seorang Gubernur Kalimantan Tengah. Oke, sekarang kita akan bahas terkait problemnya. Ada apa dengan pemerintah Kalimantan Tengah dan ada apa dengan Dewan Adat Dayak di Kalimantan Tengah? Setelah video tersebut viral, Gubernur Kalimantan Tengah menanggapi hal tersebut biasa saja. Namun di sisi lain, Dewan Adat Dayak bertolak belakang, justru mereka melakukan sidang adat, sehingga konten kreator asal Palangkaraya tersebut dikenakan denda 20 juta. Jika alasannya disidangkan karena memparodikan Gubernur Kalimantan Tengah, seharusnya yang ditangkap itu bukan hanya konten kreator lokal. Konten kreator nasional pun juga harus ditangkap karena banyak yang memparodikan cara bicara Gubernur Kalimantan Tengah. Namun kenapa yang ditangkap hanya konten kreator lokal saja? Bahkan kesalahan fatalnya adalah ketika video tersebut tersebar, rumah konten kreator tersebut didatangi oleh para oknum. Sangat mengerikan sekali menurut saya intimidasi terhadap demokrasi di Kalimantan Tengah. Ada berbagai cara untuk menyampaikan kritik terhadap para pejabat dan juga para pemerintah, namun saya tidak membenarkan 100% apa yang dilakukan oleh konten kreator tersebut. Sebenarnya video yang diparodikan oleh konten kreator tersebut sebelumnya itu sempat ramai, namun banyak di-take-down oleh para pendukung Gubernur Kalimantan Tengah. Setelah saya cek kembali, ternyata ada akun-akun media yang tidak men-take down video tersebut sehingga banyak yang mengkritik atau memparodikan video tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah background seorang gubernur itu sarjana ilmu komunikasi. Nah, kenapa banyak orang menanyakan dan juga mengkritik atau memparodikan cara bicara Gubernur Kalimantan Tengah? Seorang Bapak Agustiar Sabran itu adalah seorang public figure atau bisa dibilang Gubernur Kalimantan Tengah. Jadi ketika beliau pidato, apapun yang dia sampaikan itu ya akan diterima dan diresapi oleh masyarakat di Kalimantan Tengah. Nah, apakah salah ketika ada masyarakat yang bertanya dan juga mengkritisi terkait cara penyampaian atau pidatonya? Kemudian untuk Dewan Adat Dayak, saya harap kalian juga bisa bergerak cepat menanggapi kasus-kasus lain seperti kalian menanggapi kasus yang berkaitan dengan para pejabat saat ini. Ketika terjadi sengketa lahan bahkan ada yang meninggal, biasanya apakah kalian sudah bergerak cepat mengawal atau menanggapi kasus tersebut? Yang sedang viral sekarang aja deh yang mudah, yaitu kasus antara ritual Hindu Karingan dan adat Dayak, di mana ritual Hindu Karingan bisa dibilang atau disebut atau diklaim sebagai adat Dayak. Apakah itu sudah diselesaikan untuk meluruskan antara umat Hindu Karingan dan juga ritual mereka yang digunakan atau bisa dibilang sebagai adat Dayak? Di sisi lain juga terkait pengawalan kasus pembangunan di Kalimantan Tengah dan infrastruktur, apakah itu juga sudah dikawal dengan baik? Kalimantan Tengah itu sangat kaya sumber daya alamnya, tapi masyarakatnya tidak merasakan hasil dari sumber daya alamnya, baik melalui infrastruktur, pembangunan jalan, dan juga kesehatan, pendidikan. Saya rasa itu masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Apakah Dewan Adat Dayak sudah mengawal hal tersebut? Jadi intinya adalah masih banyak kasus-kasus sepele atau kecil
atau universal yang memang harus dikawal oleh Dewan Adat Dayak. Jadi bukan hanya yang berkaitan dengan para pejabat, gerak Dewan Adat Dayak begitu cepat menanggapi dan juga mengawal kasus tersebut sehingga sampai selesai. Jangan bilang setelah saya mempertanyakan hal seperti ini dan mengkritisi kejadian-kejadian yang sudah terjadi, saya juga dipanggil dan dikenakan denda. Saya harap demokrasi di Kalimantan Tengah selalu hidup dan baik-baik saja ya. Jangan sampai terulang kembali. Oke, demikian, sekian dan terima kasih. Salam buat Bapak Gubernur Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.